PSG butuh leader, bukan sekedar kapten. Leader sesungguhnya yang ada dari dalam diri, dan itu ada pada Sergio Ramos. Jadi menurut saya, kalau ambisinya Liga Champions, PSG harus berpikir ulang, Mauricio Pochettino harus berpikir ulang, apakah ban kapten berani nggak mereka berikan kepada Sergio Ramos. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kita masih akan bahas sepak bola luar negeri, karena sepak bola nasional belum memperlihatkan tanda-tanda baik. Sinyal hijaunya belum nampak. Jadi ya, kita balik lagi ke sepak bola luar negeri. Kita bahas Liga Champions, PSG, dan Sergio Ramos dari sudut pandang saya. Boleh setuju, boleh tidak, tapi saya mau share sudut pandang saya tentang Ramos, PSG, dan Liga Champions. Tapi sebelum itu, video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Silakan mampir ke Tiang Jauh. Di sana ada berita-berita menarik sepak bola. Terbaru juga ada kabar tentang Ivan Perisic yang kemungkinan akan dijual oleh Inter Milan. Lalu sayap Italia yang menonjol kemarin di Euro 2020, Berardi, tengah jadi incaran Chelsea maupun juga Borussia Dortmund. Selengkapnya langsung saja mampir ke YouTube channel Tiang Jauh, linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung ke topik pembahasan. Saya mau bicara tentang Sergio Ramos. Secara kualitas tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini pemain kaliber elit, kaliber papan atas, brilian. Di Madrid salah satu persembahannya adalah 4 trofi Liga Champions buat Madrid. 3 diantaranya berturut-turut, 16, 17, 18. Ini 2016 maksudnya, 17, 18 berturut-turut. Mana ada tim yang bisa juara Liga Champions berturut-turut kecuali Real Madrid di era sepak bola modern atau di era ketika namanya disebut Liga Champions. Tidak pernah ada. 2 kali back to back aja susah, ini 3 kali. Dan dalam proses 3 kali juara itu, nama Sergio Ramos ada. Dia juga kapten kesebelasannya. Dia pemain penting, dia figur penting, dia key player. Dia juga pemain belakang yang subur atau punya kemampuan mencetak gol, baik untuk Spanyol maupun juga untuk Madrid. Di situasi-situasi krusial, dia seringkali jadi penentu kemenangan Madrid dalam bola-bola mati, sepak pojok, heading, golnya juga sering mengarah ke tiang jauh. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi, nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Bahkan dia bukan sekedar captain buat Madrid, dia adalah leader. Jadi kalau menurut teorinya Mourinho, ada bedanya antara captain dan leader. Nggak semua captain itu seorang leader menurut Mourinho, dan saya sepakat dengan pandangan itu. Jadi tidak semua kapten tim itu adalah seorang leader. Jadi beruntunglah klub atau tim yang di dalamnya memiliki seorang leader yang juga kapten kesebelasan. Dan Madrid kemarin, Sergio Ramos bukan sekedar seorang kapten, bukan sekadar Il Capitano, dia seorang leader. Dia termasuk natural leader, seorang leader. Jadi kalau kita bicara misalnya di Spanyol, kapten yang juga seorang leader adalah Carles Puyol, Sergio Ramos. Jadi kepemimpinannya itu muncul dengan esensial, secara genuine, original. Jadi apa ya? Natural leader. Itulah Sergio Ramos. Carles Puyol contohnya. Kalau di Inggris Roy Keane misalnya, MU waktu itu, Patrick Vieira, Tony Adam, itu adalah contoh-contoh seorang leader, tidak sekadar captain, karena dia memberikan sebuah karisma kepada timnya. Roy Keane, Patrick Vieira, Tony Adam di Inggris.
Dan kalau kita bicara Italia, ada Francesco Totti, ada Javier Zanetti Inter Milan, dan juga ada Paolo Maldini Milan. Itu adalah leader sejati yang juga kebetulan mereka mengenakan ban kapten. Tapi tidak semua tim beruntung punya itu. Lalu apa yang mau Bung Toel sampaikan kali ini dengan Sergio Ramos sebagai seorang yang sudah teruji sebagai kapten, punya karakter sebagai pemimpin dengan keberadaannya di PSG. Kali ini Ramos memang bukan lagi kapten. Makanya waktu sesi foto tim dengan jersey barunya PSG ada situasi yang unik yang tertangkap kamera dan juga tertangkap oleh para netizen. Yaitu waktu setelah selesai mengenakan jersey PSG, Sergio Ramos melirik tangan kirinya yang kali ini polos tanpa dilingkari ban kapten. Jadi situasi itu yang kemudian memancing banyak komentar dan saya cukup tertarik karena itu. Karena Ramos adalah seorang kapten dan juga seorang leader. Jika PSG, Paris Saint-Germain memboyong Sergio Ramos ke Paris untuk tujuan ambisi Liga Champion, maka bukan kualitas teknik aja sebetulnya yang diinginkan oleh PSG, tetapi juga kualitas kepemimpinannya. PSG butuh pemimpin sejati. Setelah Thiago Silva musim lalu hengkang ke Chelsea, maka kapten kesebelasannya adalah Marquinhos. Kali ini kapten kesebelasan Marquinhos. Tanpa bermaksud merendahkan, meremehkan kualitas Marquinhos, dari segi kapasitas sebagai kapten dan kepemimpinan sebagai leader, Marquinhos di bawah Sergio Ramos. Pengalamannya, karismanya, auranya itu kalah oleh Sergio Ramos. Jadi menurut saya kalau PSG mau ambisinya ke Liga Champion, trofi Liga Champion, maka dia harus mengambil keputusan yang menurut saya agak ekstrim, agak drastis. Kita paham Marquinhos sudah di PSG sejak 2013. Dia pemain yang termasuk senior, dia layak mengenakan ban kapten. Tapi bicara Sergio Ramos, PSG mendatangkan dengan tujuan tertentu, menurut saya apa salahnya, apa ruginya? Toh Marquinhos pun belum bisa menurut saya merepresentasikan PSG secara utuh. Kalau dari eranya Qatar Sport Investment yang sejak 2011 memang betul Marquinhos yang masuk 2013 termasuk yang paling senior, tetapi kapasitas sebagai leader belum tentu. PSG butuh leader, bukan sekedar kapten. Leader sesungguhnya yang ada dari dalam diri, dan itu ada pada Sergio Ramos. Jadi menurut saya kalau ambisinya Liga Champion, PSG harus berpikir ulang, Mauricio Pochettino harus berpikir ulang, apakah ban kapten berani nggak mereka berikan kepada Sergio Ramos. Ini share pemikiran saya tentang Sergio Ramos, ban kapten, kepemimpinan, natural leader di PSG jika PSG ingin mengisi kekosongan selama ini. Kekosongan tim PSG penuh bintang, penuh pemain-pemain dengan ego tinggi, penuh teknik, penuh skillful, tapi tidak ada pemimpin sejati. Dan pemimpin sejati itu tidak dibikin, tidak dibuat. Pemimpin sejati lahir dengan sendirinya, ada di dalam dirinya, insight di dalam dirinya. Dan itu ada pada Sergio Ramos, seperti ada pada diri Carles Puyol untuk Barcelona, seperti Paolo Maldini untuk AC Milan, seperti Totti untuk Roma, seperti Zanetti untuk Inter, seperti Roy Keane dulu untuk MU, Patrick Vieira, Tony Adam, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi bukan meremehkan Marquinhos, tetapi kapten belum tentu dia adalah pemimpin sejati buat timnya. Itulah share opini saya kali ini. Boleh setuju, boleh tidak. Sekali lagi kita harus tetap jadi solusi, bukan polusi. Dan tetap digocek Bung Toel.